Solat memang diperintahkan oleh Allah, solat fardu itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Memang benar diperintahkan oleh Allah. Tapi harus memenuhi syarat, memenuhi rukun. Kalau tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi rukun, maka sholatnya tidak sah. Seperti contoh, sholat itu wajib untuk suci. Tidak boleh orang orang sholat dalam keadaan hadas besar ataupun hadas kecil. Tidak boleh. Ada orang sholat belum wudu, masih punya hadas kecil. Ada orang sholat punya hadas besar. Maka sholatnya wanita semacam ini tidak sah. Tidak sah. Makanya al-aslu fin nahyi yadulu ala fasadil manhiyyi anhu. Fil ibadati, yang asli dalam larangan menunjukkan rusaknya perkara yang dilarang dalam ibadah, seperti sholatnya wanita yang haid dan juga puasanya wanita yang haid. Ada seorang wanita yang puasa sedangkan mereka dalam keadaan haid, maka puasanya tidak sah. Yang nomor 4, an-nahyu yadullu, jadi tanwini. An-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi anhu fil muamalati in raja'a an-nahyu ila nafsil 'abdi kama fi bai'il khusati. Nah, sallallahu alaihi wasallam an bai'il khusati. An-nahyu larangan. An-nahyu larangan ya dulu menunjukkan ala fasadil manhiyyi, pada rusaknya yang dilarang. Seperti dalam ibadah juga. Begitu juga dalam muamalah seperti itu. Fil muamalati ala fasadil manhiyyi, pada rusaknya yang dilarang. Anhu al fil muamalati, di dalam beberapa transaksi. Kalau ada sebuah bisnis, ada transaksi, kemudian transaksinya dilarang. Kenapa dilarang? Karena ada kerusakan dalam akad. Mungkin tidak memenuhi syarat. Mungkin tidak memenuhi syarat, makanya tidak sah. In roja'a, apabila kembali, an-nahyu larangan, ila nafsil abdi, pada ila nafsil abdi, pada nafsun itu artinya itu jati diri. Akdi itu artinya apa? Akad, transaksi. An-nahyu larangan ya dulu menunjukkan ala fasadil manhiyyi, pada rusaknya yang dilarang, anhu al fil muamalati, di dalam beberapa transaksi. In roja'a, apabila kembali, an-nahyu larangan, ila nafsil abdi, pada zatnya akad, pada zatnya akad.
Kama fi bai'il khusati. Kama seperti fi bai'il khusati, di dalam menjual batu kecil. Khusati menjual kerikil, menjual batu kecil itu. Kamu menjual batu kecil, kamu mau beli kericak cilik betul, kanggo apa? Kecuali kalau kericak kecil tapi apa emas permata itu kan masalah. Lah kalau sedikit lo untuk apa? Makanya tidak sah. Karena rusak. Nah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khusati, dari menjual kerikil. Kerikil itu batu kecil itu. Apa namanya? Orang. An bai'il khusati, dari menjual kerikil, batu kecil. Rawa cerita pada hadis Muslimun, Imam Muslim. Besarkan. Besarkan. Ini apa itu? Ini kan kau ucap fikirnya itu usul fikir 8. Kamu 8. Al-aslu billahi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Asli dalam larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam ibadah. Kamu haram sholat. Haram sholat di waktu haid. Kenapa kok nyampe dilarang sholat di waktu haid? Sebab sholat itu syaratnya harus suci. Sedangkan sholatmu dalam keadaan hadas, makanya dilarang. Makanya al-aslu bin nahyi, asli daripada larangan itu yadullu ala fasadil manhi anhu, menunjukkan bahwa yang dilarang itu rusak. Kenapa rusak? Karena tidak memenuhi syarat. Di antara syarat orang sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari najis, hadas kecil, hadas besar. Tapi kalau dari kotoran nggak masalah. Sikilmu kelomprot kabeh sholat nggak masalah. Awakmu kena cat kabeh ya nggak masalah. Ya wedean sampai beluk-beluk ya nggak masalah. Yang bermasalah itu bila mana masih dalam keadaan kena najis, masih dalam keadaan hadas, masih dalam keadaan hadas kecil, hadas besar. Dan di antara yang kena najis adalah haid. Orang haid itu tubuhnya ada najisnya. Makanya orang sholatnya orang haid sah apa tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Tidak memenuhi syarat. Kalau ada sholat yang tidak memenuhi syarat, maka sholatnya dilarang. Gimana kaidahnya? Al-aslu bin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Asli dari larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam ibadah. An-nahyu seperti kasolatil haidi wasomiyah, seperti sholatnya orang haid dan puasanya orang haid. Orang haid puasa tidak sah. Orang haid sholat tidak sah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan sekali dia keluar tidak boleh sholat. Kecuali kalau semisal ini kan dulu sudah jam 2 kamu belum sholat, tiba-tiba jam 2 keluar, lah ini wajib qadha. Asalnya bagaimana? Ada yang mengatakan tidak wajib qadha. Wong asal dalam keadaan kayak tadi. Cuma dalam mazhab Syafi'i wajib qadha. Kenapa? Karena duhur sama asar itu satu kesatuan. Sholat duhur sama asar itu satu kesatuan. Seperti sholat maghrib sama isya satu kesatuan. Ada orang kayak mapatnya maghrib. Kira-kira maghrib wajib qadha enggak? Ya lihat-lihat. Kalau cukup waktunya ya tidak, ya enggak? Ya sholat maghrib biasa. Tapi kalau waktunya
kamu mandi tidak cukup, lah wajib banget. Sampai sini bang. Sing kodok cuma mari, misalnya enggak ada. Paham? Ada orang asar, ada orang asar, belum sholat asar, duhurnya udah, sudah sholat asar, yang dikodok apa? Yang dikodok apa? Duhur dan asar. Kenapa? Duhur sama asar ini satu kesatuan. Makanya kamu ini harus paham. Caranya nggak gitu paham. Sebabnya, kowe besok kepengen nikah nggak kan? Kepengen kan? Lepo payu. Kalau kamu pengen nikah, kamu harus tahu ilmu ini. Semestinya yang kodok kan cuma asar saja kan? Karena asalnya belum sempat kan, tapi perlu dimengerti. Asar ini ada hubungannya dengan duhur. Apa salah ya? Asar saja ya, duhur udah sholat ya. Kecuali kalau apa? Kalau duhur belum sholat, nah itu narik. Paham? An-nahyu yadullu ala fasadil manhiji fil muamalah. Larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam muamalah, dalam transaksi. In raja an-nahyu ila nafsil aqdi, apabila larangan itu kembali pada zatnya akad. Contoh ya. Orang jual koral satrek, boleh nggak? Boleh itu. Tapi kalau jualnya cuma satu gelintir, gelem atau kuanu tak gelintir, ya tidak sah karena nggak manfaat. Kanggo apa sak gelintir? Kecuali kalau sak gelintirnya ini emas, permata, berlian itu. Di waktu ada larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam muamalah. Apabila larangannya itu dikembalikan pada zatnya akad, seperti menjual kerikil, batu-batu kecil. Sebab Rasulullah itu pernah melarang untuk menjual batu kerikil kecil. Tak boleh. Sampai sini paham? Melarang menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam muamalah. Kalau jualnya batu banyak sih nggak masalah satu ter. Tapi kalau jualnya sedikit maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada ya delok kerikil siji tok. Wa in raja ila amrin kharijin anil aqdi ghairi lazimin fala kama fil ba' waqta nida'il jumu'ah. Qala Allah Ta'ala idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wa in raja'a, dan apabila kembali ila amrin kharijin, ila amrin pada perkara kharijin yang keluar anil aqdi dari akad, ghairi lazimin yang tidak tetap, fala maka tidak. Fala maka tidak, maksudnya tidak batal. Kama sebagaimana fil bai'i dalam jual beli, waktu nida'il jumu'ati, di waktu adzan Jumat.
Artinya begini, orang itu kalau sudah ada suara adzan, semestinya harus berangkat ke masjid untuk menunaikan Jumatan. Jumatan ini khusus Jumatan ini. Kok nyampe kamu jual beli? Ini lelaki loh ya, bukan perempuan ya. Kok lelaki yo wis jelas-jelas ono suara adzan, ono khotib wis ning mimbar kok masih jual beli, maka dosa dia. Jual belinya haram. Lihat terus akadnya gimana? Akadnya tetap sah dong. Hah? Akadnya tetap sah itu. Hah? Wa in roja apabila kembali ila amrin kharijin anil akdi, pada perkara yang keluar dari akad, ghairi lazimin yang tidak menetap, fala maka tidak. Maka tidak, maksudnya tetap sah. Kalau ini kan tidak sah. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi'anhu bil muamalat. Nah, ono larangan menunjukkan rusaknya apa? Rusaknya yang dilarang dalam in roja an-nahyu ila nafsil akdi. Apabila larangan itu dikembalikan pada zatnya akad. Ada orang menjual koral sak truk, sah enggak sah. Tapi lenak juali kok terima sak kelintir sah enggak sah. In roja'a apa? In roja'a nahyu ila nafsil akdi. Pada akadnya, karena tidak manfaat. Orang jual beli kan ya kalau ada manfaat toh. Kalau nggak ada manfaat toh jual beli gimana? Contohnya kayak jual beli letong, apa manfaatnya? Najis sih nggak? Jual beli ular, bilang apa manfaatnya? Ular kok tidul? Nggak ada manfaat, sehingga akadnya tidak sah. Tapi kalau larangannya adalah in roja ila amrin kharijin anil akdi, apabila kembali ila amrin kharijin pada perkara kharijin yang keluar dari akad, ada larangan jual beli gara-gara Jumatan, ini yang diharamkan cuman transaksinya saja. Tapi kalau akad jual belinya tetap sah. Karena sudah memenuhi syarat. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada barang yang dijual, ada harga, ada akad, ada ijab, ada qabul. Adapun orangnya waya Jumatan, ora Jumatan malah dodolan, kan kesalahan dia, sehingga mereka dosa. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-sholati, idza nudiya, apabila dipanggil, artinya adzan, lis-sholati, untuk sholat, mi yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka berjalanlah, fas'au maka berjalanlah ila dzikrillah, pada dzikrillah, pada ingat kepada Allah. Maksudnya dzikrillah itu maksudnya Jumatan. Fas'au maka berjalanlah untuk menuju ke masjid untuk Jumatan. Wadaru, dan tinggalkan al-bai'ah, jual beli. Tinggalkan jual beli. Kalau tetap jual beli gimana? Ya dosa. Dosanya apa? Karena semestinya mereka harus berangkat Jumatan malah transaksi. Tapi jual belinya tetap sah. Ora kok haram ora. Jual belinya tetap sah, tidak tetap sah. Orangnya saja yang dosa. Orang sholat bawa bajunya temennya tanpa izin, namanya apa? Gosok. Gosok dosa enggak? Dosa. Orang sholat pakai bajunya teman tanpa izin, dosa enggak? Dosa. Apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa sah? Sudah memenuhi syarat rukunnya. Sudah memenuhi syarat rukunnya. Di antara syaratnya kan harus menutup aurat. Orangnya sudah menutup aurat. Adapun nyampe pakai baju tidak miliknya, itu kan amrun kharij. Ila amrin kharijin anil akdi. Itu perkara yang di luar areal akad. Makanya sholatnya tetap sah. Tapi orangnya dosa. Kenapa kok dosa? Karena gosok. Orang iso terus ngomong ini, kan kagum ibadah. Lu ki piye iki? Lah rumah usaha nih.
Mana bajunya Gusti Allah. Iya bajunya Gusti Allah, tapi kan mesti dikuasakan wong itu. Dan modelmu ngono lho salat suwe lho kuburan mbok kapling. Mbok duel salat suwe alasane kuburannya Gusti Allah. Terus mobilku berang mbok tawake bakul. Hidup enggak seperti itu. Allah itu yang maha Rabbil Alamina, Tuhan yang mengatur semesta alam. Dunia ini aturan Gusti Allah, ikuti ojo ngawur sebenarnya. Lil ikhlali, karena cacat, bisa'i dengan berjalan, al wajibi yang wajib, ilal jum'ati pada Jumatan. Kenapa mereka itu dosa? Karena mereka telah menyacatkan, telah menghalang-halangi untuk berjalan menuju Jumatan. Semestinya mereka harus Jumatan. Lu kok malah orang Jumatan, malah jual beli. Makanya perbuatan semacam itu haram, tapi jual belinya tetap sah. Paham? Wal ikhlal yujadu bil bai' wa bi ghairi kal akli. Wal ikhlalu menyacatkan itu, mengosongkan apa itu berjalan. Kholal apa? Kholal ya apa? Kosong ya. Wal ikhlalu dan mengosongkan, maksudnya tidak berangkat Jumatan itu. Yujadu ditemu bil bai'i dengan jual beli, wa bi ghairihi dan selain jual beli. Kal akli seperti makan. Ada orang ana swara adzan, wis wayahe khutbah lho kok malah mangan. Haram. Orang mengkuwi tok iki wis ngerti nek wayah adzan Jumatan kok malah nyuci mobil. Jadi tidak cuman jual beli saja, tapi semua perkara yang menjadikan orang tidak bisa hadir untuk Jumatan. Fas'awila lil ikhlali bisa'i, lil ikhlali karena mengosongkan bisa'i. Ikhlal itu kosong. Apa maknanya ikhlal? Apa coba? Melanggar. Lil ikhlal menyacatkan, kholalun atau melanggar. Karena orang kalau Jumatan kan wajib menuju apa? Tempat Jumatan. Dulu kok malah jual beli. Lil ikhlali karena melanggar. Lil ikhlali karena melanggar bisa'i dengan berjalan al wajib yang wajib ilal Jum'ati pada Jumatan. Wal ikhlal yujadu bil bai' wa bi ghairihi. Kholalun itu apa? Cacat atau kosong. Jadi yang dimaksud di sini bukannya jual belinya bukan, tapi gara-gara melakukan amaliyah yang menjadikan dia tidak hadir Jumatan. Makanya haram, dosa dia, tapi jual belinya tetap sah. Coba baca. Hukum jual beli di waktu khutbah Jumatan bagi lelaki. Ayo. Hukum jual beli. Haram. Terus sah enggak? Jual belinya sah enggak?
Jadi apa? Akadnya tetap sah, tapi pelakunya dosa. Tapi menurut madhab Maliki dan Hambali tidak sah. Tapi dalam madhab Syafi'i sah. Karena sudah memenuhi syarat, jual belinya sudah memenuhi syarat. Seperti jual beli di masjid nih. Haram itu, masjid begitu jual beli. Tidak boleh itu. Siapa yang mau, ayo siapa ya beli berapa? Enggak boleh di dalam masjid transaksi. Dalam masjid ya kami jual beli. Makanya saya nggak setuju ini juru masjid kok cuma tanono kotak amal melaku. Transaksi urusan dunia. Kecuali kalau orang sedekah silakanlah sedekah. Kotak amal monggo lah. Paham? Oke, kembali. Jadi kalau ada orang jual beli, melakukan jual beli waktu adzan Jumat, halal apa haram? Haram. Siapa yang haram? Lelaki. Kalau perempuan enggak. Kenapa perempuan enggak haram? Karena tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan itu lelaki. Sekali ono adzan, tidak nutiali sholat, sekali ono adzan sekali khutbah. Adzannya kan dua kan? Kalau adzan pertama sih isi kenal. Kalau adzan kedua itu nggak boleh itu. Dan di sini tidak hanya sekedar jual beli saja, tapi kal akli seperti makan. Bil bi wal ikhlal yujadu, mengosongkan dari apa ini atau pelanggaran gara-gara kamu bisa ya al wajib bil jum'ah yujadu bil bi wa bi ghairihi. Tidak hanya jual beli saja tidak, tapi juga selain jual beli seperti contoh makan. Dengerin ini, bisa nanti buju. Supaya Jumatan wis khotbah malah buju mangan. Wabruk gunake anu apa? Pecikom. Iki malah mangan. Hukum itu dosa apa meneh mati anu wis khotbah malah jima. Kowe aja ngomong ya astagfirullah, lha nek nganten anyar piye coba? Ngantenmu agek ndek wingi coba. Iki lagi seneng-senenge di bojo coba. Lah kaya kemarin dia lagi seneng-senenge punya motor mbok isa padahal yo ora kotor. Bendina tekan kasih apa kanebo. Menawa saya elek. Aku digeletakno. Kelompok itu lagi digeletakno. Bergawe ngarit sukutnya. Eleke wong ngene iku. Nek cek perawan to, wah kinyis-kinyis. Bareng wis duwe anak 4 5, konyos-konyos. Nyampe ra rupa-rupa wong. Dengerin ini. Tamsah. Mamamu dulu sah pas santri. Wah. Kayak bunga desa ya. Bareng wis kawin, wis duwe anak kelomprot sadelan jebet sing abang cicu. Rapi semestinya itu, jangan hanya sekedar santri. Niru si cantik itu loh. Masih tetap rapi. Rapi itu ya selamanya. Saya rapi terus saya. Ngising yang ini. Tahlilan yang ini. Nekani pengajian yang ini. Kemarin bepergian yo pakai ini. Nyampe sekarang ngaji yo masih pakai ini. Mergo putih terus kan. Apa pernah saya selain ini? Oke, naikkan. Al-mabahatu, pembahasan fil ami, dalam am itu umum. Wa huwa ma amma syai'an fasaidan min ghairi hasrin. Wa huwa am, makna am itu bagaimana? Ma adalah sesuatu amma yang umum. Syai'aini, 2 perkara,
fasoidan atau lebih min ghairi hasrin tanpa terhitung, dari tanpa terhitung, min ghairi hasrin dari tanpa terhitung, saking wakai. Itu namanya am. Am itu artinya umum. Ma'am masya'an, sesuatu yang umum. Artinya umum itu 2, 3, 4, 5, 6 nyampe wong bilang-bilang. Seperti contoh, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia, innal insana, sesungguhnya semua manusia. Iki isine iki kowe tok apa ambek kancamu bareng? Semua kan? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam kerugian, wabuh menungso awit zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat, semuanya dalam kerugian semua, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Surat Al-Asri. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya semua manusia. Ini kata-kata innal insana ini menunjukkan ada al-am. Apa am? Umum. Surat Al-Asr ini Gus. Innal insana, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang amanu yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Gusti Allah. Ya lu Mas. Assalamualaikum. Salam G. Sama itu nih. Oh G. Monggo langsung dikerjani mawon. Kenapa ya? Napa niku? Ini apa niku Mas? Oh ngaten G. Iki kesane anu, mengke disiapin. Ya bisa ya. Nggih. Oke ya walaupun. Ya terus aja. Oke, siap. Ya. Ilaladina amanu, ilaladina, kecuali orang-orang amanu yang beriman. Ini artinya kalau iku lu anu apa wis ana tukang anu apa lebur sumur. Tolong dianu ya. Gawe no kopi apa ambek omben-ombenan apa. Terus mana yang snack apa ya? Sekarang ya. Iya. Kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kalau ada orang yang beriman, yakin kepada Allah, nggak rugi dia. Kecuali kalau orangnya nggak iman. Makanya orang itu akan sengsara kalau di dalam kalbunya ka'ana Gusti Allah. Pada akhirnya hidupnya terlunta-lunta, hidupnya kacau balau, merasa harus pakai tenaga sendiri, pakai hati sendiri, kemudian terseok-seok dia. Akhirnya apa juga? Frustasi. Akhirnya apa juga? Bunuh diri dia. Biasanya ciri-ciri ini wong terus males. Ciri-ciri frustasi ini. Males, lapo-lapo nggak mau, pengennya tidak tidur, dolanan HP, gak kreatif, gak disiplin, frustasi. Terus kemproh. Dulu saya itu aku punya teman yang satu kaya raya, yang satu fakir. Tapi yang kaya raya kemproh. Yang fakir ini resi anipol. Apa yang terjadi? Tadi pagi datang pakai pajero. Tadi pagi datang pakai pajero, cerita dia sudah punya karyawan ini, karyawan itu. Dia sudah membangun rumah besar, rumahnya di pinggir jalan raya. Sementara yang kemproh itu sekarang jadi fakir dia. Bahkan anaknya itu kacau kabeh.
do cerai, do ngene, anaknya kacau semua. Gara-gara juga kemroh, teruskan olehmu kemroh. Saya paling benci yang kemroh. Kita tayang rapi, yang bagus, yang hebat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilu, dan mereka beramal as-solihati, beberapa yang baik. Apa amal solih? Apa amal yang baik? Yaitu amal yang cocok dengan aturan Allah, cocok dengan suri tauladane Kanjeng Nabi, cocok dengan qiyas, cocok dengan ijma. Karena dalil itu ada 4. Ustaz, apa? Bagaimana hukumnya orang yang mati diadzani dikomati? Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Mana dalilnya? Ya memang di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi ada di qiyas ada. Apa qiyas? Qiyas itu menyamakan. Ada jabang bayi lahir diadzani dikomati. Ini ada jabang bayi lahir diadzani dikomati. Apa mananya nanti kalau wafat, sehingga mereka pun disepertikan di waktu mereka lahir. Lahirnya diadzani telinga kanan, dikomati telinga kiri, lalu setelah wafat juga seperti itu, diadzani dikomati. Biar lahir diawali dengan kalimat tauhid, syahadah, wafat juga wafat juga dikomati, diadzani dikomati. Dan qomat di waktu lahir adalah ngadani kalimat tauhid untuk menghadapi alam dunia, sedangkan kematian diadani dikomati untuk menghadapi alam akhirat. Ini namanya hukum qiyasi, namanya dalil qiyas. Lalu pahamu cuma dalil Quran, dalil hadis, cuma itu doang. Makanya yang alim wa amilu sholihati, dan melakukan beberapa amal as-sholihati yang baik-baik. Apa amal yang baik? Yaitu amal yang cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis, cocok dengan ijma, cocok dengan qiyas. Wa tawasau bil haqi, dan saling wasiat-wasiatan, saling wasiat mewasiati bil haqi, dengan perkara yang benar. Nah, tolong ya nak, nanti kalau saya mati nak, saya ini punya HP nanti dijual, sodakohkan ke fakir miskin. Ini namanya wasiat dalam kebaikan. Nah, saya kalau mati lebih dulu, adikmu masih kecil-kecil, tolong adik kamu dipikirkan, diragati. Namanya wasiat. Wasiat dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat-wasiatan bisobri, dengan sabar. Yang sabar menghadapi dunia seperti ini, yang sabar, yang rekoso tidak cuma kamu saja, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, para ulama, para aulia, para orang-orang salih juga, mereka juga seperti kamu, tapi mereka juga bertahan sampai pada akhirnya husnul khotimah semua mereka. Karena pada dasarnya hidup ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain urusan orang lain, percaya nggak? Apa manfaatnya ambekane? Ini kan tidak kamu itu. Ngapain kamu pusing-pusing? Lang kancamu sing masuk ICU kok. Lah kowe melu di oknam, melu di sesoli nggunake oksigen wong keblek. Orang lain biar orang lain. Kita. Saya kalau hidup ini ya untuk saya, bukan untuk kamu. Saya beramal saleh ya untuk saya, bukan untuk kamu. Kamu ngamal solih, ngamal jelek urusanmu. Yang penting saya itu setiap hari itu melakukan kebaikan dan menyampaikan kebaikan. Adapun ente-ente urusanmu. Hah? Ya enggak? Urusanmu itu. Kita ini kalau bisa itu mengukir sejarah hidup yang sebaik-baiknya. Tidak usah gubris dengan orang lain. Ngapain? Habis jungkir wale silakan. Paham?
Ini adalah lafaz innal insana lafi khusrin. Ini namanya hukum am. Apa am? Umum. Am itu artinya umum. Kalau Allah mengatakan innal insana lafi khusr, maka sesungguhnya 2, 3, 4, 5 semuanya min ghairi hasrin, dengan tanpa hitungan, semuanya dalam keadaan rugi semua. Tidak ada yang tidak rugi kecuali antum-antum semua yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada Allah, beramal salih, setiap hari sibuk untuk wasiat mewasiati, nasihat menasihati, mengarahkan umat untuk melakukan kebaikan dan sabar. Sampai sini paham? Wal alfad al-mudihah lagu arba'ah. Wal alfadu beberapa lafaz al-mudihatu yang menjelaskan lagu pada am arba'atun ada 4. Ada beberapa lafaz yang menjelaskan tentang al-am. Al-am itu artinya ma'amma say'an wa sa'idan min ghairi asrin. Umum adalah sesuatu yang umum 2, 3, 4 atau lebih dengan tanpa hitungan. Yang pertama adalah al-ismul wahid. Yang pertama adalah al-ismu isim al-wahidu yang siji, yang satu. Ada isim mufrad. Semestinya isim mufrad itu kan mananya satu kan, betul? Al-insanu manusia, artinya kan manusia satu, wong iku gak jamak. Al-mu'arrafu yang dimarifatkan bil alifi wal lami. Kok ngene ya? Bi al dengan al ngono iki. Iki salah iki. Bi al iku mosok bil lam tok. Dimarifatkan bi al dengan al ngono wae. Tapi yo khilaf ulama, ana sing ngendika ana sing ngomong makrifate dengan al. Al harfu ta'rifin, ana sing ngomong ngono. Ana sing ngomong awil lami faqat. Al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Ana sing ngomong makrifat itu al. Ana sing ngomong makrifat itu lam. Bilami dengan lam artinya ada ini loh, ada lam. Bi'al dengan al we ganti rawis. Menurut jumhurul ulama itu al bukan lam. Yang pertama adalah isim mufrad yang dimarifatkan dengan al. Ini kita mau gak ngalim gak isim menerangno. Ismul wahid itu kira ismul wahid isim yang satu. Maksudnya isim mufrad. Al insanu isim mufrad, betul? Betul. Innal insana sesungguhnya manusia. Al insana kalimah isim sebab al dan musnad ilaih murabba mabni sebab bagaimana berubahnya i'rabnya nasab sebab alamatnya sebab itu al insana itu yang asli isim mufrad. Tapi al insanu itu dimarifatkan dengan al ta'rif jinsiyah istighraqil afrad. Dimarifatkan dengan al yang alnya adalah memarifatkan jenis. Artinya walaupun lafadznya mufrad tapi maknanya banyak. Tapi mananya akeh banyak, tidak cuma satu orang saja, tidak, tapi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya min ghairi hasrin nyampe tidak terhitung. Artinya innal insana sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali, walaupun nabi rasul semuanya. Paham? Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala maluhur. Innal insana teman setuhune. Innal insana sesungguhnya para manusia lafi khusrin sungguh dalam kerugian. Illalladzina kecuali orang-orang amanu yang beriman
al-ayata. Lanjutkan al-ayata. Ini ayat. Al-ayata. Lanjutkan ini ayat. Al-ayata. Lanjutkan ini ayat. Maksudnya kan suruh melanjutkan sendiri. Itu namanya umum. Berarti yang rugi siapa? Semua orang. Yang tidak rugi ada berapa? 4. Yang tidak rugi ada berapa? Sekali siji, tapi demi sifat 4. Kecuali orang-orang yang satu beriman kepada Allah, mukmin. Nomor 2 amal salih. Ilaladina manu artinya wong itu mukmin. Wa amilu sholihati artinya muslim. Islam. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr artinya ihsan. Ihsan itu artinya antabudallah ka annaka tarah. Kamu itu menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu tahu. Sehingga antara satu dan yang lain saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati, ingat mengingatkan. Kamu nggak usah benci sama netizen ini. Itu cara Allah ini. Justru dengan adanya media sosial ini orang semakin tajam, semakin hebat, semakin luar biasa, semakin mampu untuk ini itu. Sudah tidak dihirani lagi orang alim. Karo AI kalah dia. Al-Asr ayat 2 sampai 3. Nomor 2. Wasmul jam'i. Setiap ada lafaz ismun, hamzahnya namanya hamzah wasal akan gugur di tengah lafaz. Di waktu dibuat bismillah, alif boleh dibuang, boleh tidak. Bismillah. Tapi ini Al-Quran dijual ya. Tapi kalau kalam-kalam biasa boleh diadakan. Di waktu jatuh di tengah ada wawu wa, ada ismun bacanya wasmun, jangan wa ismun, salah. Paham? Wasmun. Kemarin ada bacanya salah. Lafaz apa kemarin? Apa mahya kemarin? Ayatnya ada yang keliru. Ada yang keliru apa? Apa ya? Lah itu. Apa ayatnya gimana? Sebelum lah itu wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'rokiin ngono aja wa arka'u. Warka'u hamzahnya itu hamzah wasol, yang hamzah kotok itu hamzahnya yang ikut wazan af'ala. Seperti contoh akroma, kamu beri wawu bacanya wa akroma, ya boleh wakrom itu nggak boleh. Tapi kalau irka, hamzahnya lafaz irka, maka hamzahnya ini adalah hamzah wasol. Kalau diberi wawu bacanya warka. Warka'u ma'arrokiin, jangan dibaca wa arka. Ngono iku kudu setiti teliti. Kadang-kadang kamu nggak setiti, nggak teliti. Nulis-nulis itu kadang-kadang kamu ra teliti. Ono ya rambutnya titik. Titik-titik sering salah. Nomor 2, wasmul jam'i, isim jama'. Isim jama' itu adalah isim mufrad yang menunjukkan makna banyak. Beda dengan isim mufrad. Beda dengan jama'. Kalau isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu. Rajulun itu isim mufrad.
Tapi ada yang mananya banyak. Seperti contoh nasun. Nasun itu isim jamak. Nasun manusia. Manusia sedikit apa banyak? Banyak kan? Makanya nasun itu namanya isim jamak. Paham? Namanya isim jamak. Nasun isim jamak. Wasmul jam'i al-mu'arraf. Al-mu'arrafu yang dimarifatkan bi'al dengan al. Bilami dengan lam. Dimarifatkan dengan lam. Sehingga yo al. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala mahlur, inna Allah yuhibbul musinin. Inna Allah sesungguhnya Allah yuhibbu senang al-musinina, beberapa orang yang melakukan kebaikan. Al-musinin ini adalah ada jamak mudzakkar salim. Ini ada isim yang menunjukkan makna banyak. Subhanakallahumma